Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh pembuatan rencana anggaran biaya untuk operasional Pemdes 3%. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, salah satu poin pentingnya itu adalah diperbolehkannya dana desa untuk alokasi operasional Pemdes sebesar maksimal 3%. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan mudah-mudahan bermanfaat banyak buat Bapak dan Ibu tentang pembuatan RAB-nya. Nah, di sini di Permendes nomor 13 ini di halaman 20. Nah, di sini muncul untuk dana operasional pemerintah desa. Nah, poin-poin pentingnya itu di sini adalah untuk biaya koordinasi, kemudian penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, dan terakhir itu adalah kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Nah, di sini saya sudah membuat rencana anggaran biaya di sini. Nah, di sini saya membuatnya dalam bentuk file Excel. Ini adalah data dasarnya. Ada biaya koordinasi, ada biaya penanggulangan kerawanan sosial, dan biaya kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Nah, 3 poin besar ini di breakdown menjadi uraian kegiatan yang ini ada biaya komunikasi pemerintah desa, rapat koordinasi, kemudian bantuan transport, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini untuk biaya koordinasi, dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lainnya. Nah, contohnya itu adalah biaya komunikasi pemerintah desa. Di sini, lihat di sini ada biaya komunikasi. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, di sini teman-teman hanya tinggal mengisikan kabupatennya saja. Misalkan pemerintah adalah kabupaten apa, kecamatan apa, desa, dan lain sebagainya. Kemudian di sininya provinsi, kabupaten, desa. Kemudian di sininya kepala desa, namanya siapa. Kemudian ini nama lokasi atau wilayah Bapak dan Ibu. Nah, kita tinggal mengisi di awal saja. Nah, nanti kesininya akan sama, soalnya sudah saya link ke file-file yang di belakangnya. Jadi sudah sama ketika misalkan kita mengisikannya di depan, yang lainnya itu akan sama. Kembali lagi ke sini ke biaya komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan biaya komunikasi Pemdes itu kita lihat lagi untuk seperti pembelian pulsa dan kuota internet. Nah, di sini ada pembelian pulsa, kemudian untuk pembelian kuota internet, dan ini layanan internet juga. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat mungkin terkait ini apakah layanan internet itu diperbolehkan atau tidak. Jadi layanan internet itu lebih ke kantor Pemdes. Ini sini semuanya sudah saya masukkan, ada pulsa, ada kuota, dan ini layanan internet. Nah, teman-teman tinggal mengisikan di sini. Misalkan tinggal menyesuaikan saja, ini harga satuannya sekian, 50.000, kuota internet 100.000, layanan internet 250.000. Nah, di sini sudah ada pajaknya, ada PPN-nya itu. Kemudian di sini PPh 1,5. Nah, jadi yang nanti kenaik ke RAB atau ke penata usaha di sekedar itu yang ini, yang di sebelah kanan. Nah, totalnya 5 juta sekian. Oke, itu untuk yang poin pertama. Lanjut ke sini, kegiatan atau rapat pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa. Ini ada beberapa contoh yang saya isikan di sini. Ada rapat koordinasi Pemdes dengan BPD, ada rapat koordinasi dengan RT RW, atau rapat koordinasi dengan warga desa. Contoh misalkan rapat koordinasi BPD misalkan dengan BPD. Jadi rapat antara pemerintah desa dengan BPD. Di sini sudah ada transport pesertanya. Misalkan saya anggap bahwa Pemdes itu ada misalkan 12 orang. Nah, 7 orangnya itu adalah
BPD. Jadi totalnya 19 orang. Di sini sudah ada transport peserta, kemudian ada pembelian ATK, kemudian konsumsi. Nah, di sini penghitungan pajak PPN dan PPh-nya ada di sini. Nah, ada di sini. Nah, nanti yang dipakainya itu yang ini, yang sudah nominal harga satuan plus pajak. Oke, ini rapat PMDes dengan BPD, kemudian rapat PMDes bersama RT RW ada di sheet berikutnya, kemudian rapat dengan warga masyarakat juga ada biaya berikutnya. Kemudian poin yang ketiga dari biaya koordinasi itu adalah biaya pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten kota setempat. Jadi maksudnya itu adalah yang masih wilayah kabupaten. Jadi kalau misalkan sifatnya masih ke provinsi atau dari wilayah ke Jakarta atau misalkan ke pusat itu sifatnya tidak boleh. Nah, di sini ada biaya koordinasi. Saya contohkan saja di sini misalkan biaya pelaksanaan koordinasi dari wilayah kita ke kabupaten itu misalkan di sini 12 kali. Nah, satu kali keberangkatan itu misalkan 75.000. Nah, ini selama 12 bulan atau misalkan 12 kali. Kemudian pelaksanaan koordinasi ke kecamatan misalkan 24 kali. Volume atau harga satunya itu misalkan 40.000. Kemudian pelaksanaan koordinasi antar desa 12 kali sebesar 25.000. Jadi ini teman-teman atau Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja. Misalkan harganya yang dirubah, misalkan dari kabupaten karena jarak yang jauh bisa 100 atau 200.000, atau misalkan ke kecamatan jadi naik atau 100.000. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian poin yang kedua itu, poin besarnya itu adalah penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Nah, dana operasional PMDes itu bisa digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan pertama itu misalkan kemiskinan, kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan. Nah, contohnya di sini ini ada bantuan rujukan. Jadi ini bantuan transport rujukan, misalkan di wilayah Bapak dan Ibu ada warga miskin yang tidak mampu misalkan untuk membayar transportasi. Misalkan ada warga yang sakit atau misalkan ada ibu yang mau melahirkan dan sifatnya urgent kemudian membutuhkan dana. Nah, itu bisa dialokasikan dari operasi ini. Misalkan di sini transport rujukan perawatan warga atau misalkan transport rujukan ibu melahirkan misalkan 5 orang, satu kali keberangkatan itu 250.000. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan. Kalau misalkan ini dirasa terlalu kecil, tinggal dirubah saja. Ini volumenya juga bisa dirubah. Kemudian kita juga bisa membantu warga miskin untuk pemulasaraan jenazah. Nah, di sini ada pembelian peti jenazah atau kain kafan. Di sini saya ada pembelian kain kafan, kemudian ada kain batik jarit. Nah, di sini ada santunan kematian tapi sifatnya tuh langsam. Nah, Bapak dan Ibu misalkan ini bisa membuang ini saja nggak apa-apa, jadi ini dibuang. Misalkan di sini dibuang. Nah, oke, jadi cuma kecil. Atau misalkan ininya juga dirasa tidak perlu, buang saja. Oke, seperti itu. Jadi sifatnya itu adalah misalkan atau tambah di sini jenazah, peti jenazah. Karena dirasa oleh Bapak dan Ibu itu perlu. Misalkan 2.500.000. Oke, jadi sudah berubah ya teman-teman. Kemudian setelah itu ketika misalkan dirasa di wilayah Bapak dan Ibu misalkan ada konflik sosial, ada biaya untuk operasional mediasi konflik sosial di desa. Misalkan di sini ada biaya transportasi dan konsumsi. Contohnya ini biaya mediasi konflik sosial. Ada biaya transportnya dengan volume misalkan 30 orang, kemudian ada konsumsinya itu ada snack, ada makan. Nah, ini RAB-nya, ada PPN dan PPh. Tapi di sini saya mencontohkan di sini untuk konsumsinya itu hanya ada membayar pajak daerah saja. Nah, kalau misalkan di Bapak dan Ibu bisa misalkan butuhnya untuk PPh yang ke KPP Pratama misalkan 1,5%, ya itu tidak apa-apa. Nah, contoh di kami ini ada 10% karena membayar pajak ke daerah, ke Pemda. Oke, ada biaya transport, kemudian ada konsumsi snack dan makan.
Kemudian poin berikutnya itu adalah biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di desa. Contohnya itu, nah ini ada biaya operasional, keamanan, dan ketertiban di desa. Ada biaya transport, kemudian ada konsumsi dan snack juga. Lalu di sini ada penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. Nah, ini contohnya biaya konsumsi forum lintas kelompok budaya dan agama. Ada snack, ada makan dengan jumlah orangnya itu 30 orang. Nanti teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian tinggal menyesuaikan saja. Harga satuannya tinggal menyesuaikan saja dan volumenya juga sama, tinggal menyesuaikan. Kita rubahnya di sini di depan, soalnya nanti ke depannya itu akan ngeling. Ke belakangnya akan ngeling. Kemudian di sini ada bencana yang menimpa masyarakat desa. Contohnya misalkan bantuan logistik bagi masyarakat desa yang menjadi korban bencana. Ini bantuan bencana itu misalkan mie instan, misalkan ini 25 bungkus, satu bungkusnya 110.000. Kemudian pembelian kue kering atau biskuit, susu kotak. Nah, dirasa kalau membutuhkan popok bayi, nah ini kita alokasikan. Kemudian membeli pakaian layak pakai, selimut, dan beras. Nah, kalau misalkan di desa ini ada beberapa yang tidak sesuai, tinggal dibuang saja, atau misalkan kita menambahkan poin atau item baru, kita tambahkan saja. Kemudian ini biaya transportasi kepala desa dalam respon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari Supra Desa. Nah, ini sifatnya itu adalah hanya transport saja. Misalkan di sini transport kepala desa ketika misalkan ada bencana, di sini saya alokasikan, misalkan saya contohkan 5 kali, satu kali itu 100.000, jadi kecil, tidak terlalu besar. Lalu di sini ada kegiatan atau rapat pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. Sama dengan poin-poin yang sebelumnya terkait rapat-rapat. Di sini kan ada transport dan ada konsumsi atau yang terdiri dari snack dan makan, sama dengan poin-poin sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu, poin penting atau poin besarnya itu adalah dana operasional Pemdes bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Misalkan yang pertama itu kegiatan promosi, misalkan promosi Prokades atau produk unggulan desa dan promosi desa berbasis digital. Nah, di sini misalkan kita akan mengadakan pameran produk unggulan yang ada di desa kita. Nah, kan kita membutuhkan tempat, kemudian ada sewa sound system, kemudian kita membutuhkan ada meja pamer atau sewa meja pamer, sewa kursi, kemudian operasional kegiatan. Nah, ini yang dimaksud dengan promosi produk unggulan desa. Kemudian yang sifatnya ketika promosinya berbentuk digital, itu kan kita bisa menggunakan media-media sosial yang ada di sekitar kita. Atau misalkan kita mau sifatnya itu dalam bentuk penyediaan website. Nah, di sini kan kalau yang namanya website itu kita membutuhkan hosting yang biasanya bayarnya itu setahun sekali. Kemudian kita membayar domain sama setahun sekali juga. Kemudian kalau kita dirasa membutuhkan profesional yang dalam penyediaan jasa website, kita bisa menggunakan mereka. Jadi jasa pembuatan website. Oke, kemudian berikutnya itu, poin berikutnya adalah biaya-biaya protokoler seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di desa atau operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat. Nah, di sini saya mengalokasikan ini operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah. Misalkan ketika datang tamu dari para pejabat provinsi atau dari Jakarta atau dari kabupaten, biasanya kita menjamu mereka. Nah, di sini sudah ada menunya, sudah ada konsumsi ataupun snack. Nah, kalau misalkan di desa ini biaya transportnya tidak perlu, kita buang saja. Jadi sifatnya itu hanya jamuan makan saja. Ada snack, ada makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian apresiasi pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya itu yang berasal dari keluarga miskin. Nah, karena dana desa itu sifatnya pemberiannya hadiah itu dalam bentuk uang, jangan dalam bentuk uang, tapi sifatnya dalam bentuk barang. Contohnya, ini bantuan siswa berprestasi
misalkan pemberian bantuan seragam. Nah, ini misalkan untuk 5 orang, berarti kan satu orangnya itu 200.000. Nah, kemudian di sininya misalkan 5 orang juga. Oke, 5 paket. Bantuan peralatan itu maksudnya bisa dari tas atau misalkan pulpen dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan pemberian bantuan untuk siswa berprestasi. Kemudian untuk kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, dan keagamaan. Di sini untuk ini peralatan olahraga, perlengkapan olahraga misalkan untuk Karang Taruna. Di sini kita misalkan butuh kostum tim bola voli, kostum sepak bola, bola voli, bola sepak, tonet, bola voli. Kemudian misalkan ketika ada kegiatan pentas seni, nah di sini kan kita butuh konsumsi, kemudian ada penyewaan sound system, dekorasi panggung, plus sewa alat musiknya. Lalu untuk upacara adat, misalkan kita butuh konsumsi snack sama makan, kemudian sama dengan yang lainnya ada sewa sound system dan dekorasi panggung. Oke. Kemudian ini penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan lomba peringatan Hari Nasional, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Kebangkitan Nasional, dan peringatan Hari Nasional lainnya. Saya di sini contohnya adalah peringatan HUT RI. Nah, di sini peringatan HUT RI, kita misalkan butuh spanduk, makanya saya masukkan spanduk, kemudian ada konsumsinya, ada snack, ada makan. Kemudian ini ada pembuatan jam panah. Nah, di wilayah kami itu ada yang seperti arak-arakan, nah namanya itu jam panah. Kemudian misalkan membutuhkan sewa mobil, kemudian kadang yang namanya Agustusan itu butuh biaya yang besar untuk karnaval atau pawai karena akan banyak sekali orang yang terlibat. Itu untuk peringatan HUT RI contohnya. Nah, teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian misalkan Hari Pahlawan akan diakomodir dari ini sini, ini boleh juga. Kemudian yang berikutnya itu adalah acara keagamaan di desa. Nah, ini ada di kami biasanya ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kemudian ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jadi kita butuh misalkan ada transport penceramah, kemudian ada pembuatan spanduk, ada pemberian snack dan makan juga, kemudian ada penyewaan sound system. Nah, Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan butuhnya apa saja, tinggal ditambahkan di sini. Nanti kesininya akan ngikutin. Oke. Dan terakhir itu adalah pemberian apresiasi kepada orang atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa. Jadi yang dimaksud dengan apresiasi itu adalah untuk tokoh-tokoh yang dirasa berjasa buat desa kita. Nah, kebutuhannya itu adalah misalkan di sini adalah pembelian plakat, misalkan 3 buah harganya segini 200.000, kemudian piagam. Nah, karena sifatnya itu ada seremonial, maka ketika kegiatan tersebut kita membutuhkan pemberian snack dan makannya. Jadi diulang sekali lagi, dana operasional Pemdes 3% itu mencakup 3 poin penting. Nah, di sininya sudah saya isi semua kegiatannya, mudah-mudahan semuanya ada. Nah, di sini ada biaya koordinasi, kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial, dan biaya kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Nah, di breakdown lagi, di sini adalah contohnya saja. Contoh dari uraian kegiatan biaya koordinasi, ada biaya komunikasi pemerintah desa, biaya rapat koordinasi Pemdes dengan BPD, dengan RT RW dan warga desa. Nah, biaya penanggulangan kerawanan sosial, ini contohnya ada beberapa hal, ada transport rujukan, pemulasaraan jenazah, biaya mediasi konflik sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang terakhir biaya kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa yang terdiri misalkan dari pameran produk unggulan desa, produk desa basis digital, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal memilih saja misalkan poin pentingnya, misalkan yang akan kita pakai misalkan di sini, misalkan kita tinggal klik sama dengan di sini. Jadi tinggal menyesuaikan. Nah, nanti misalkan ketika sudah selesai semua, kita tinggal memilih
Jadi tidak harus semua item di sini diakomodir oleh Bapak dan Ibu sekalian di alokasi dana desa atau misalkan dari dana desa tahun 2004. Mudah-mudahan bisa semua, tapi rasanya agak sulit kalau misalkan semua poin ini diakomodir atau dimasukkan dari dana desa. Jadi kita tinggal milih saja. Nah, nanti misalkan di sini apa gua anggaran itu 1 miliar. Nah, batas maksimalnya itu misalkan di sini sudah saya isi rumusnya, misalkan di sini. Nah, ini anggaran operasional PMDS-nya dari sini. Nah, ini sih lebih atau kurangnya. Jadi ada lembar kendali untuk memastikan bahwa dana yang kita alokasikan itu tidak lebih dari 3% sesuai dengan desa kita. Cuma ada poin penting dari Permen Desa nomor 13 itu adalah beberapa hal yang tidak boleh dialokasikan dari dana desa untuk tahun 2004. Yang pertama itu membayar honorarium pemerintah desa, kemudian perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan atau kabupaten atau kota setempat, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan perjalanan dinas itu yang sifatnya antar desa, dari desa ke kecamatan atau dari desa ke kabupaten, itu yang sifatnya masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu adalah membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi aparat desa. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang contoh pembuatan rencana anggaran biaya 3% operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk tahun 2024. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk contoh RAB nanti saya share di file YouTube ini. Jadi setelah ini ada di kolom samping akan saya share contoh format RAB-nya. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.